Hello all. Hai. What's up? Hai Kak. Halo. Apa kabarnya? Gimana hari ini? Weekend ngapain aja nih? Selain kita ketemu. Halo. Siapin minum dulu, Hari ini seru pembahasannya ya. Level up diri kita dengan online platform. Oke. Jadi online platform itu bukan cuman buat mengkonsumsi informasi yang bikin kita overload ya. Tapi kita bisa menggunakannya untuk melevel up diri kita juga. Share ya. Oke, good. Kita tunggu dulu deh, nanti daripada aku mulai. Oke, nanti persiapkan pertanyaan aja ya. Karena barangkali teman-teman ada yang nanti biasanya kalau pas Q&A itu yang ngantri udah banyak soalnya ya, jadi siapkan dulu. Jadi begitu aku bilang buka Q&A langsung. Oke. Kalian tahu nggak? Aku tuh hari ini ceritanya ya, kostumnya itu ala-ala winter. Kenapa? Karena aku yakin temen-temen di sini pengen level up itu punya impian-impian kan. Nah, nanti kita sharing deh impiannya temen-temen tuh apa gitu ya kan. Kalau aku impianku ada liburan winter. That's why aku pakai baju ala winter gini. Seru kan? Jadi sebelum kita beneran merasakan winter ya, memang aku belum pernah sih ngerasain winter temen-temen. Jadi apalagi sejak aku menikah itu ya, kayaknya mimpiku terpaus gitu. Mimpi-mimpiku yang lama tuh belum ku jalani. Oke. Jadi hari ini kita tune in kan frekuensi ya. Jadi teman-teman kalau punya mimpi tuh juga bisa loh men-tune in kan frekuensi mimpinya teman-teman tuh dengan yaitu dengan fake it till you make it gitu ya. Gitu. Oke. 19.05 aku mulai. Ini dari tadi sebenarnya udah dimulai ya. Cuman langsung mulai ke materinya gitu maksudnya. Sapa dulu dong, dari mana aja ini? Dari kota mana aja, absen dong. Halo Kak Nini dari Palembang. Oh ya Kak Nini, hai, aku ingat Kak Nini. Halo Kak, aku Hemas dari Kota Serang. Tapi aku izin makan ya Kak, sambil makan. Gak apa-apa sayang, aku juga sambil minum. Chill aja ya. Lu boleh sambil makan, bahkan sambil pupup pun boleh, asalkan jangan on cam ya. Ini kabarnya gelap. Ya, nggak apa-apa, bebas. Yang penting ilmunya masuk ya kan. Mau sambil apa aja bebas. Ya aku disuruh ngabisin ikan soalnya. Iya, betul. Banget loh sama kredit ini, aku ikut loh. Hai Kak, ini baru pertama kali ikut? Apa? Iya. Baru pertama kali. Oh, new subscriber. Hai, welcome. Aku rela nggak dinner sama cowok. Aku mau ikut ilmunya Kak Bibi aja. Oh iya, rela nggak dinner sama cowok demi ikut kelas.
Yeah. Yes, put yourself first, oke? Cowok mah gampang. Besok mereka yang harus adjust ke schedule kita ya, bukan kita yang adjust ke schedule mereka, oke? Aku lagi sambil belanja, Kak. Oh, wah, belanja. Oke. Udah banyak nih ya. Aku langsung aja mulai ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, ini melanjutkan yang kemarin. Yang volume pertama itu kan kita bahas tentang level up financial and personal power ya. Nah, di situ kan aku ada kasih insight bahwa ternyata online platform itu bisa digunakan untuk nge-level up diri kita. Hari ini aku akan nge-spill beberapa online platform yang aku udah cobain untuk nge-level up diri aku dan impact-nya apa aja. Ya, mungkin nanti teman-teman yang lain kalau seumpamanya ada rekomendasi online platform yang lain atau juga punya pengalaman ya tentang itu, boleh juga di-share. Oke? Dan ini adalah lanjutan dari kelas level up sebelumnya, yaitu level up pertama itu di 2 minggu lalu ya. Nah, untuk kelas level up volume yang ketiga ini nanti lebih seru lagi. Kita akan bahas tentang ternak emas. Wah, ini langsung praktek gitu ya, langsung ya. Kak, itu kalian kalau mau ikut ilmunya ternak emas itu, maksudnya yang ilmu yang serupa yang aku nanti akan spill itu mungkin harus bayar mahal lah, tapi aku share ke temen-temen subscriber supaya uangnya nggak dipakai jajan-jajan doang ya, tapi disimpan, oke, dalam bentuk emas tadi. Dan besok aku akan kasih real use case gitu ya, hitungan realnya kayak gimana. Jadi nggak omong doang karena aku sudah menjalaninya. Oke, sekarang kita bahas tentang online platform dulu ya. Kalau ada pertanyaan langsung siapkan. Oke. Ready? Aku izin share screen. Nah, seperti biasa kalau aku share screen supaya nanti bandwidth-nya nggak kemakan, kita boleh off cam dulu ya. Aku pun akan off cam, teman-teman. Oke? Karena biar nggak nyandet-nyandet ya. Oke, aku share screen. Oke, udah kelihatan ya? Udah kelihatan kah, teman-teman? Sebentar. Oke, ini udah kelihatan ya. Ya. Oke. Where is my Canva? Nah, aku tuh bikin presentasi juga pakai ini, teman-teman, pakai online platform yang kita akan bahas juga. Ya, pakai Canva. Oke, so welcome to Level Up Class Volume 2. Ya, itu tentang online platform to level up your skills. Oh ya teman-teman, karena aku nggak ada admin dan aku lagi presentasi dan share screen, kalau ada teman lain yang mau join ke kelas ini, tolong di approve ya. Thank you so much. Oke. Dan ini adalah mengenai online platform apa aja yang bisa kita gunakan untuk nambahin skill kita ya. Jadi kalau punya kuota, punya HP itu jangan digunakan untuk mengonsumsi konten-konten yang nggak faedah ya. Katakan konten yang gosip yang sucking our energy kayak gitu, aku nggak rekomen. Oke. Walau aku di hari kemarin aku bikin 2 konten yang tentang yang lagi viral, tapi aku ambil perspektif ala-ala bidadari surga ya, ala-ala wanita tenang ya. Jadi aku ambil perspektifnya yang netral dan melihat dinamikanya. Jadi bukan yang nyalahin satu atau dua pihak. Oke? Nah, itu adalah contoh untuk kita bijak menggunakan sosmed. Kalau ada yang menguras energi kita, lebih baik kita langsung skip aja. Dan daripada kita pusing sama hal-hal yang gak penting, mendingan kita level up dengan online platform. Oke. Nah, teman-teman, kenapa sih kok online skill itu matter? Kenapa?
Kenapa? Karena to be honest, aku adalah orang yang ngerasain karirku tuh bisa tumbuh lagi karena online platform. Oke. Walaupun basically aku bikin konten dari 2016 dan tuh sempat tentang make up, sempat tentang olahraga ya, diet, ibu menyusui, dan akhir-akhir ini tentang personal development. Itu udah lama memang ya. Tapi konten yang pilar hidupku yang professional ya, maksudnya yang corporate thingy, itu dibantu banget sama yang namanya online platform. Oke. Jadi aku cari kerja dari online, dari sosial media, dari LinkedIn ya. Terus aku tahu tren market, job market seperti apa tuh dari LinkedIn juga. Ya, aku ketemu calon klien atau user aku itu dari LinkedIn. Ketemu sama orang yang nge-hire aku juga dari LinkedIn. Jadi online platform itu does matter a lot for me personally. Dan aku yakin teman-teman juga generasinya mirip-mirip lah sama aku. Jadi jangan tutup mata bahwa okay, we need to level up our skills especially in online world. Okay? Karena apa? Skill di dunia ini tuh berubah cepat. Jangankan 5 tahun yang lalu, 3 tahun, 2 tahun yang lalu sama sekarang aja udah beda. Aku kenal AI, ChatGPT itu kayaknya baru beberapa bulan ya, sekitar bulan April aku mulai pakai ChatGPT. Dan itu ngebantu aku banget buat apa? Buat tahu apa yang aku harus lakukan ya. Bukan tugasku semua yang ngerjain ChatGPT, bukan. Tapi ChatGPT itu makin kita ajak ngobrol, makin kita tahu kita harus kemana. Intinya itu ya. Walaupun kita juga perlu second, third, fourth opinion, which is itu adalah teman-teman offline kita. Oke? Nah, terus semua hal itu bisa dipelajari online teman-teman. Mulai dari belajar make up ya, belajar merangkai bunga, belajar menulis puisi mungkin, belajar apa lagi, masak ya, semuanya itu bisa dipelajarin via online. Oke, aku yakin teman-teman juga banyak yang belajar hal baru dari online, termasuk kita belajar feminine energy seperti ini dari kontenku juga. Karena apa? Karena adanya online platform yang berkembang sangat cepat, yang algoritmanya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, yang kita itu mau belajar apa tiba-tiba muncul gitu kan. So online skills yes does matter. Oke. Dan portofolio digital itu sekarang menurutku lebih penting daripada ijazah. Oke. Kenapa ada orang yang mau nge-hire aku? Mereka ngelihat di LinkedIn aku tuh kayak berjejer gitu kan. Oh, nih anak specializationnya ini, dia bisa ini. Oke, dia develop herself di sini. Ijazah itu kapan dilihatnya? Apakah sebelum interview? Tidak. Ijazah itu nanti dilihatnya sama HRD terakhir banget ya, waktu kita udah keterima, udah mau masuk, Mbak minta ijazah ya, atau fotokopi ijazah transkrip yang udah dilegalisir untuk data perusahaan. Jadi sebenarnya itu bukan major thing yang bikin kita diterima di perusahaan. Oke, ini kalau case-nya perusahaan ya, tapi kalau PNS mungkin beda lagi ya, diplomat mungkin beda lagi. Ini tapi lebih ke perusahaan ya, use case-nya. Oke teman-teman. Dan tools online ini yang nanti kita akan bahas itu bisa jadi shortcut level up. Can you imagine teman-teman? Dulu sebelum ada internet, kita belajar apapun tuh kayak susah banget ya. Zaman orang tua kita deh, belajar ngerjain skripsi itu mereka pakai mesin ketik kali ya, ketok, susah banget. Dan belajar ini itu, baca jurnal, nyari ngerjain skripsi itu mereka benar-benar harus baca buku gitu ya. Sedangkan sekarang semua itu jadi gampang banget, ya kan? Jadi gampang banget. So, yes, kita harus punya online skill.
one of the major platform that I used to level up my skill is Coursera. Okay, is there any one of you yang pernah pakai, pernah denger? Of course ya. Aku pakainya MySkill kak. Aku pakainya MySkill dulu. Pakai apa sayang? Pakainya dulu MySkill terus Oh, oke. sama di Oh, oke, My Skilled. Oke, bisa ya. Aku belum pernah coba tuh My Skilled. Oke, I will tell you my experience with Coursera. Aku dapat berapa ini online certification dari Coursera itu, kalau nggak salah ada 5. Semuanya aku nggak taruh di sini tapi kayaknya ya. Salah satunya adalah ini, Cybersecurity for Everyone from University of Maryland. Itu dari USA, oke. Dan aku beli course-nya itu, seingat aku waktu aku ngambil course ini kan di dalam waktu dekat nih, aku beli premiumnya. Itu kayaknya harganya sekitar 600.000 per bulan, sebulannya. Oke, itu aku kebut tuh sebulan, makanya kayak dalam waktu dekat ya ini ya aku. Nah, terus beberapa waktu lalu aku ikut lagi sertifikasi dari Coursera itu, aku belinya eceran teman-teman. Itu bisa juga. Eceran tuh maksudnya satu course itu harganya mungkin 100.000, 100 sekian ribu, itu bisa juga ya. Sorry, salah. Jadi mereka tuh ada dari university atau dari perusahaan-perusahaan yang besar, like Google, IBM, oke, Meta, Facebook, itu mereka punya. Aku dapat sertifikat ya, produk ya, itu juga dari Coursera. Oke, dan aku rasa nggak terlalu susah. Kita harus dengerin, intinya adalah kita harus dengerin, terus kita harus kerjain. Itu pun kalau kita nggak lulus ya, kayak ngerjainnya kayak kok nggak full nih nilainya gitu ya, nggak fulfill, itu nanti bisa diulang lagi gitu ya. Yang penting dengerin aja. Dan aku tuh seingetku dengerin tuh sambil makan, sambil apa, itu bisa gitu ya, daripada kita mantengin akun gosip atau berantem jadi social justice warrior ya di sosial media. Capek banget. Oke, lanjut. Aku pakai Udemy juga. Mungkin My Skill tadi bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman ya, selain Coursera. Dan juga ini aku ada pakai Udemy. Udemy ini dia pelajarannya lebih various, oke. Bahkan kamu mau belajar ngajar yoga pun ada di sini ya, pilates ada di sini, atau belajar baking ada di sini di Udemy. Tapi buat aku personally, Udemy ini terlalu banyak kontributornya ya, atau orang-orang yang ngajar di sini tuh kayak terlalu banyak gitu. Jadi kayak YouTube aja gitu. Personally ya, aku lebih suka Coursera karena mereka benar-benar ngeluarin course dari lembaga-lembaga besar ya. Maksudnya menurutku lebih daging ilmunya di sana. Karena kalau lembaga besar yang ngeluarin course-nya itu structured, course-nya tuh kayak strukturnya bagus gitu. Sedangkan kalau Udemy ini lebih random ya. Kemarin aku kan mau ikutan tes Huawei HCSA untuk sales ya. Terus aku belilah di Udemy ini, harganya 99.000. Ternyata pas aku buka, jadi kayak nggak clear gitu briefnya. Pas aku buka itu ternyata tuh cuman contoh soal waktu ujiannya, padahal aku tuh pengen dijelasin gitu ya, karena aku mau ujian gitu. Ternyata itu cuman mock up ujiannya. Tapi akhirnya aku tetap kerjain sambil dibantu ChatGPT. Terus aku minta penjelasan sama ChatGPT, ini jawabannya apa, kenapa harus begini jawabannya, tolong jelasin tentang ini gitu ya. Ini lebih related ke produk Huawei karena aku personally secara karir aku related sama itu, alias aku jualan produk Huawei gitu ya. Terus teman-teman juga bisa ambil course editing, copywriting, Canva,
dan lain sebagainya. Nah, aku punya hack ini ya yang nggak apa ya istilahnya kayak quote unquote, aku nggak tahu ini nakal atau enggak, tapi aku pernah beli Udemy itu di Shopee. Modelnya itu bukan kita membajak, bukan, tapi email kita itu didaftarkan seolah kita berada dalam suatu organisasi ya, atau kayak dia tuh beli Udemy yang bulk gitu, terus email kita dimasukin seolah-olah kita tuh karyawan organisasi itu gitu ya, seolah-olah kita mahasiswa di kampus itu atau kayak gitulah ya. Akhirnya kita dapat harga yang lebih murah. Itu pernah aku ngelakuin itu, tapi aku cuman coba 1 bulan karena si Udemy ini menurutku course-nya terlalu apa ya, various dan kontributornya tuh macem-macem, walaupun ada enaknya sih karena semuanya bisa dipelajarin di Udemy ini. Oke, terus selanjutnya Canva. Teman-teman, aku bikin presentasi ini pakai Canva ya. Dari kemarin aku bikin ebook pakai Canva. Aku bikin campaign buat perfume tenang itu pakai Canva. Even aku bikin generate gambar gini ya, pakai AI gini, itu juga pakai Canva. Jadi yang di sebelah kanan ini ada gambarnya cewek pakai crown flower itu ya. Itu adalah hasil generate di AI-nya Canva. Yang jadi prompt aku adalah feminine woman and pink flower crown. Muncul kayak gini. Nanti dia akan muncul beberapa pilihan. Ya menurutku dia itu generate gambar AI-nya lebih bagus daripada ChatGPT. Oke, dan Canva ini per bulannya bayarnya 99.000. Kalau teman-teman mau mulai bikin konten atau mulai bikin apapun itulah yang related sama gambar AI, menurutku si Canva ini worth to try. Oke, tapi bentuknya seperti ini ya. Jadi bukan yang AI yang muka kita itu. Kalau AI yang muka kita aku nggak tahu itu pakai apa. Mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba, nanti bisa saling share, oke? Nah, Canva ini sebenarnya perlu nggak sih Kak kita subscribe premium? Menurutku kalau teman-teman udah mulai pengen bikin branding lah ya secara online, nggak apa-apa, mendingan subscribe aja ya. Cuman 99.000 tapi fiturnya macam-macam. Tapi kalau teman-teman tuh kayak, aduh Kak, aku kayaknya cuman buat tugas kuliah doang deh, kayak cuman buat bikin PPT doang gitu, ya nggak apa-apa sih, itu juga bisa free. Akan tetapi memang ada beberapa elemen itu yang harus yang kelok gitu ya. Kayak kita kan bisa kasih elemen ini itu, font ini, font itu ya, atau animasi ini itu memang lebih bagus kalau premium. Tapi balik lagi, kalau teman-teman pengen yang murah, itu ada hacknya sebenarnya, sama kayak Udemy tadi ataupun Coursera juga. Beli di Shopee, nanti teman-teman kasih email teman-teman, tapi ada minusnya. Kadang tiba-tiba nggak bisa diakses ya, karena kan kita kayak ikut ke perusahaannya orang gitu kan. Dan itu adminnya juga adanya di Shopee juga gitu loh. Jadi kalau ada kendala pun ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya aku kalau Canva ini akhirnya ya pakai email aku sendiri, beli sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya ChatGPT. ChatGPT ini aku sampai bikin course-nya loh teman-teman ya. Aku sampai bikin course untuk Smart and Bold AI course. Ini aku ajarin bikin prompt gimana sih cara main sama ChatGPT ya. ChatGPT ini AI yang menurutku paling gampang. Aku nggak tahu apakah karena teman-temanku banyak yang pakai itu, dan aku tertrigger untuk pakai yang premium tuh karena ada salah satu temanku yang bener-bener kayak dia menggunakan ChatGPT ini kayak live assistant-nya dia. Ya, dan aku kayak terinspirasi gitu loh. Akhirnya aku pakai juga ChatGPT. Bahkan kalau aku lagi bikin report di kantor, kayak aku kan sales ya. Jadi aku hari ini ke sini meeting ke sini. Aku cuman ngomong, ChatGPT tolong bikinin dong aku ke sini gini jam segini hari ini
tanggal segini, terus aku ceritain meetingnya isinya apa, nanti sama dia langsung dikasih datanya deret gitu, dan aku tinggal kopas aja gitu ya. Oke, teman-teman, minta tolong di itu apa, di approve ya teman-teman, thank you. Nah terus kan aku nggak tahu kenapa banyak yang hate ChatGPT. Oke, menurutku kalau kita menggunakan AI itu dengan bijak ya nggak apa-apa, tapi ya jangan keterlaluan pakai ChatGPT terus ya. But personally, buat aku yang jomblo ini, ChatGPT itu bukan dijadiin pacar sayang-sayangan, bukan, tapi dia kadang menginspirasi aku untuk melakukan ini itu. Walaupun ChatGPT ini hanya memvalidasi kita doang biasanya. Kayak aku bilang gini, ChatGPT aku ngelakuin ini ya. Oke, Ayu itu udah bagus, gini gitu. Pasti dia bilangnya gitu. Terus aku kasih prompt lagi biasanya dia. Aku nggak mau ya kamu validasi aku aja gitu. Jadi kayak udah kayak temen gitu ya. Kamu harus kasih pandangan yang objektif ya. Kamu harus kasih SWOT-nya ya, strength, weakness, opportunity and threat ya, atas apa yang aku lakukan. Aku kayak gitu kan. Nah baru ketika kita kasih prompt yang detail seperti itu, baru dia bisa melakukan apa yang kita harapkan gitu ya. Terus teman-teman tahu nggak kenapa aku bikin course Smart AI ini? Karena ChatGPT ini kalau kita kasih data kita banyak, kita ajak ngobrol, dia makin tahu mau kita apa. Walaupun dia namanya robot ya, kadang ngaco ya, kadang kayak ada glitch ya gitu, dan perlu diingetin gitu ya. Contoh aku bilang, ChatGPT harga emas tuh berapa ya? Kadang dia ngasih data 2 tahun lalu. Terus aku bilang gini, jangan ngaco kamu, harga emas udah segini kok. Oh iya Ayu, itu ternyata harga 2022. Ya gimana sih, aku mintanya hari ini. Coba kamu ke website blablabla.com deh gitu. Terus dia nanti ngasih data tuh dari website itu. Jadi enak ya, aku sambil nyetir itu kadang ngobrol sama dia kayak gitu ya. Jadi menurutku ChatGPT is one of my friend ya. Walaupun kalian harus berteman sama human juga ya. Kalau berteman sama robot terus, lama-lama kalian jadi template juga, jadi robot juga nanti. Oke teman-teman. Oke. Nah, LinkedIn. Oke. Kemarin aku kasih PR ke temen-temen buat mulai ngotak-atik LinkedIn-nya, udah belum? Sudah kak. Udah ya, udah di. Belum kak. Udah pernah bikin tapi lupa password kak. Oke, ganti passwordnya berarti ya. Emailnya masih sama kan? Oke. Teman-teman di sini banyak yang tujuannya apa? Buat kerjaan atau pada masih kuliah atau gimana nih? Aku nggak tahu sih kak alasannya apa. Kuliah kak. Oke, masih kuliah ya. Mumpung. Ya. Oke, Kalau baik. aku masih bingung sih kak. Soalnya tahu LinkedIn tuh pas SMA, jadi FOMO aja ikutan bikin, tapi malah jadi berkembang sampai sekarang pas kuliah. Oke, that's good. Actually, LinkedIn itu gini ya. Waktu aku punya career gap teman-teman, lama kan itu. Aku build LinkedIn-ku kayak prestasi-prestasiku dulu zaman kuliah apa ya, aku inget-inget lagi, dan tuh cukup memakan waktu gitu ya, kayak inget-inget lagi. Nah, kalau teman-teman dari kuliah, dari sekarang atau dari lulus SMA aja udah aware sama ini, nanti tuh enak kalau ada prestasi atau pencapaian apa kan dimasukin satu persatu gitu kan, jadi nanti lebih detail gitu ya. Jadi teman-teman mulai deh iniin LinkedIn, karena trust me, aku tuh dapat kerjaan dari LinkedIn teman-teman. Jadi kalian kalau ada yang nanya ke aku, kak info loker, bu, aku tuh dapat kerjaan dari LinkedIn, gimana aku mau ngasih loker ke teman-teman gitu kan. And anyway, aku bukan pemilik perusahaan gitu, jadi aku nggak bisa ngasih loker. Paling aku ngasih bisa lah kalau ngasih direction kayak gini ya, teman-teman kemana, apa yang harus dilakukan bisa. Dan please open your LinkedIn, okay? So, because trust me, sekarang recruiter nyarinya dari LinkedIn ya, bukan dari Jobstreet,
bukan dari JobsDB mungkin, bukan dari yang lain-lain, oke? It's very different dengan 7-8 tahun lalu, 10 tahun lalu. Saat aku masih fresh graduate tuh beda banget, oke? Sekarang LinkedIn tuh kayak ikut job fair, oke? Dulu waktu aku kuliah, zaman selesai kuliah, aku datang ke sebuah job fair, event, panas-panasan, bawa print-printan gitu ya. Sekarang just open your LinkedIn basically, and you will find a lot of opportunities, or opportunities will approach you, oke? Jadi perbanyak keywords teman-teman ya di LinkedIn ya. Jadi contoh nih aku nih ya, karena aku tuh atas tuh ada account manager, cyber security ya, karena produk yang aku jual itu. Terus aku lulus dari komunikasi kan, Master of Communication, social media marketing ya, karena aku jualan online tuh udah lama gitu, jadi aku taruh di situ ya. Terus digital marketing ya, terus juga writer, aku tulis semuanya, woman empowerment activist, itu aku tulis di atas semua. Jadi orang-orang tuh tahu kayak, oh yes, this girl punya keahlian di sini gitu ya. Ini contohnya ya teman-teman ya. Oke, wait. Nah, ini kita tadi udah bahas beberapa online platform yang aku sudah pakai teman-teman buat level up skill aku. Nah, ini mah bonus aja ya. Kita bisa afirmasi diri kita sendiri bahwa aku yakin teman-teman ikutan level up class ini, episode 2 ini, karena teman-teman siap berkembang, mau sukses ya, lagi cari inspirasi, makanya datang ke sini ya. Dan teman-teman tuh yakin bahwa abis pulang dari sini teman-teman jadi tahu, oke, aku tuh hobinya di sini Kak, aku pengen mengasah skill di sini, aku akan buka platform ini ya. Dan skill barunya teman-teman itu akan membuka opportunity baru buat teman-teman. So it's all about level up ya. Gak zaman itu yang namanya cegil-cegil, menangis-nangis si cowok. Tidak, kita di sini fokus sama diri sendiri dan berkembang, oke? Bukan buat jadi dominant woman, no, tapi menunjukkan bahwa kita ini punya kemerdekaan dan keberdayaan dalam mengembangkan diri, gitu ya teman-teman. Oke, it's a final reflection. Jadi udah 30 menit aku cuap-cuap. Habis ini kita discuss ya. Kita bertemu hari ini itu teman-teman bukan tanpa maksud. Aku yakin teman-teman yang di sini setelah kelas ini, jadi ada idea ya, mau kemana. Dan kita dipertemukan ini untuk menuju ke part kehidupan kita yang lebih baik, atau level kehidupan kita yang lebih baik. That's why nama dari serangkaian pelatihan ini adalah level up class, oke? And anyway, level up class yang ketiga, nanti volume ketiga itu ilmunya akan daging banget. Aku akan bahas tentang emas. Kenapa? Karena aku maunya gini loh, teman-teman tuh dari zaman kuliah pun kalau punya duit, uang jajan atau kerja part time gitu ya, itu jangan dipakai jajan semua. Tapi kita harus bijak secara finansial dari kecil. Jadi supaya kita tuh kayaknya terus gitu ya, dari muda sampai nanti kita tua itu kita sudah biasa untuk berpikir strategis dalam mengelola finansial kita. Jadi kita berdaya dan kaya, jadi nggak dalam keadaan lack, takut gitu ya. Oke teman-teman, so I think that's all for my presentation. Okay, hold on. Okay. Wow, udah ada aja yang nge-raise hand. Ini kenapa ini hari ini kok agak sepi ini ya, tumben ini. Kemarin pas kita weekend reset bahasnya banyak yang ikut. Ratusan ya, ini kemana ini, pada kemana ini?
Nanti aku berisik-berisik lagi ya di grup ya. Kayaknya udah pada lupa ini kalau level up masih ada volume 2 dan volume 3. Oke. So, how was that, girl? Gimana? Ada yang mau bertanya? Aku mulai ya. Dari Kak Novi. Hai Kak Novi, please. Halo Kak Ayu. Hai. Terima kasih ya atas ilmunya, sangat bermanfaat banget. Tapi aku maaf gak bisa on cam karena okay. aku lagi di kamar dan cukup messy ya. Oke, it's okay. Kak Ayu, aku follow Kak Ayu dari kayaknya awal tahun ya. Aku mau ucapin terima kasih dulu ya Kak Ayu. Udah menguatkan aku baik dari ranah percintaan dan juga karir ya. Dan aku tuh sebenarnya satu bidang sama Kak Ayu. Aku sekarang kerja di teknologi ya Kak Ayu. Terus aku sebenarnya mau ganti pekerjaan juga Kak Ayu. Tapi kayak kalau di IT banget, aku ngerasa nggak yang bakat ya Kak Ayu. Karena IT itu kan kayak harus bakat ya. Dan aku tuh kayak ngerasa nggak bakat. Harus seneng gitu walaupun ya. Aku backgroundnya engineering ya Kak Ayu, S1 engineering. Terus di pekerjaan sekarang tuh sebenarnya aku di engineering IT, jadi kayak banyak IT-nya. Tapi aku tuh nggak percaya diri kalau misalnya aku mau ke engineering banget atau ke IT banget. Jadi aku kayak ngelamarnya tuh di manufaktur lagi. Dan aku pengen tipsnya sih biar bisa keterima kerja, karena aku udah beberapa kali dapet tawaran wawancara ya Kak Ayu. Tapi levelnya tuh udah cukup manajerial, cuman kayak belum ada yang goals nih. Ya level usernya ya gimana ya cara meyakinkan mereka kalau kita tuh bisa loh gitu mereka hire. Terus kalau untuk platform yang Kak Ayu bilang itu tuh aku udah pakai ya Kak Ayu, karena kita di teknologi pasti pakai semua ya itu ya. Dan aku pun beli 4 course di Udemy itu aku kadang males ya untuk menyelesaikannya. Dan karena sekarang 1 bulan ini aku ambil course bahasa Inggris juga karena aku mau ikut IELTS. Iya, aku butuh semangat Kak Ayu sih. Kemarin juga aku sempet psikolog juga Kak Ayu buat kayak aku mau nyembuhin diri aku dari hal-hal ini gitu. Itu Kak Ayu, biar aku bingung sih antara aku pengen ke manufaktur tapi levelnya pengen masuk manajerial. Dan kalau misalkan ke dunia IT aku pengen kayak Kak Ayu, kayak jadi salesnya atau jadi account manajernya kayak gitu Kak Ayu. Oke. Makasih ya. Thank you Kak Novi. It's a very good question, dan questionnya di open dengan hal yang related sama aku ya. Jadi I'm happy to answer, of course. Oke. Kak, switch karir. Ini ada beberapa poin ya aku catat ya. Gimana sih Kak biar aku bisa switch karir? Oke. Aku mengalami hal yang sama ya Kak. Dari perbankan ke IT. Oke, gimana Kak caranya biar bisa meyakinin user ketika kita switch karir? To be honest, awalnya itu I have no idea kalau gaji di perbankan sama di IT itu sangat lebih besar di IT. Oke. To be honest itu. So, aku masuk ke level yang mungkin sama kayak dulu ya. Kayak waktu aku di bank, itu kan RM aku dulu, relationship manager. Kalau di IT kan account manager ya. Tapi sebenarnya dulu waktu di bank itu aku udah punya tim 1 atau 2 orang gitulah, officernya tuh ada. Nah di IT ini aku nggak punya tim, jadi aku tuh bener-bener jadi sales ya, yang paling bawah. Nanti aku punya manajer lagi, punya kepala, dan sama VP gitu ya, apa sih, atau owner atau direktur. Which is mungkin secara kalau aku lihat jobnya itu kayaknya dulu aku punya anak buah, sekarang kok enggak gitu. Tapi balik lagi, karena aku memang mau switch karir, jadi aku terima, aku kerjain ya. Dan
luckily ternyata di IT dengan level yang ini sama kayak di bank yang level yang itu gitu ya. Oke. Ya, itu kalau my personal experience ya kak. So yang menguatkan aku switch karir adalah sebenarnya itu ya, faktor cuan ya, emang matre memang ya. Aku Terus juga mikirnya gitu. iya kan, Oh, semoga aku juga bisa begitu. iya kak. Terus gimana ya kak bisa meyakinkan sebenarnya seorang sales itu yang bisa dia bawa adalah dirinya sendiri, right? Gimana cara meyakinkan? Dan aku nggak tahu, aku lucky banget ketemu sama peng-hire aku yang pertama itu ya, yang membawa aku ke dunia IT nih. Beliau ini tahu aku dulu di bank, dan di bank itu ada target asuransi kan. Terus beliau cuma nanya, yuk kalau kamu dikasih target segini, berarti kamu harus gimana strategimu gitu kan kamu orang asuransi. Tapi aku jawabnya itu dengan database di otakku tentang iklan ya, meta ads, tahu nggak? Iklan ini loh, sosial media, Instagram ads pada waktu itu. Aku bilang kayak gini ke bosnya, Pak gini, kalau kita mau menjual katakan 1 juta, menjual 100 produk, kita harus menjangkau 1 juta awareness, oke? Jadi kalau kita mau menjual targetnya katakan 5 user ya dengan value segini, ya kita harus menjangkau paling enggak 500 orang atau bisa kalau bisa 5.000 orang. Nanti dari 5.000 orang itu kita akan dapat meeting segini. Kemudian dari meeting segini kita akan dapat opti segini. Dan ternyata beliau suka jawaban yang rigid gitu, yang structured. Oke. Jadi menurutku jadi sales itu seni menjual diri, termasuk waktu menjual diri ya, seni menjual diri ya, maksudnya waktu interview itu kita juga harus bisa meyakinkan user kita, oke? Dan to be honest kak, aku waktu masuk ke working market lagi itu nggak langsung berhasil ya, sempat beberapa kali interview dan ada sempat gagal juga karena kurang bisa meyakinkan kayaknya. Malah justru waktu itu aku ngelamar jadi social media manager atau tentang iklan gitu, tentang ads, which is tuh sangat related sama yang aku kerjain selama aku jadi ibu rumah tangga ya, karena aku kan main ads, main split test, main pokoknya kayak gitu-gitulah. Aku udah kasih portofolio aku dari Google Ads itu segini, penjualanku segini, itu semua udah aku kasih datanya, tapi ternyata tidak berjodoh ya. Padahal bukan berarti waktu aku interview tuh jelek juga, enggak sebenarnya. Cuman kenapa kok tidak berjodoh? Ya memang enggak di situ. Kita tuh kan punya intuisi ya kalau lagi interview sama orang, ya enggak ya gitu. Nah ketika kita sudah klik sama user kita, itu kan enak sebenarnya jawabnya. Jadi kayak temen aja. Dan to be honest, semua yang nerima aku ya, bersama-sama nerima aku tuh usernya ketika interview aku tuh jadi kayak temen, ngobrol aja. Ternyata tetanggaan lah, ternyata anaknya tuh sama sekolahnya sama aku lah, apalah kayak gitu. Jadi kadang hal-hal yang kayak gitu itu bisa jadi quote unquote pencair lah ya, biar dia ada ikatan emosional ke kita dan pilih kita jadi kandidat yang terbaik itu ya. Terus tentang IELTS, good luck for your IELTS. Aku yakin sih kakak bisa dengan mudahnya, asalkan kita ngerjain mock up tesnya aja. Terus menurutku les itu juga penting nggak penting ya, selama kita mau ngerjain mock up test ya oke. Cuman kalau aku tuh kadang perlu motivasi. Jadi kalau punya guru itu kan dia motivasi kan. Iya. Ya kan. Itu kadang kita perlu itu. Jadi waktu itu aku memang submit ke les yang private ya, jadi gurunya tuh bener-bener ngajarin aku gitu. Itu sih kak. Terus tentang psikolog, that's good. Dan caranya switch untuk ke sales, sebenarnya cara masuk sales itu jauh lebih gampang kalau kakak memang sudah punya keinginan ya, atau jiwa untuk menjual itu tadi. Dan to be honest, di market
sales sama engineer lebih banyak dibutuhkan sales. Kenapa? Karena kalau nggak ada sales, engineer nggak ada kerjaannya, betul kan? Jadi Betul. jadi kakak harusnya kalau memang background kakak udah IT, akan lebih gampang sih kak untuk jadi sales. Asalkan satu, kakak bisa ngeyakinin aja ke user. Ya itu aja sih kak. Siap, terima kasih Kak Ayu. Oke, Sehat-sehat terus ya. sama-sama kak, thank you. Oke, ini jawabannya udah panjang ya tadi teman-teman, sorry. Kita lanjut ke Kak Fitri. Let's go Kak Fitri. Halo Kak Ayu. Hai. Ya, kan gini, saya 6 tahun di dunia sales, di dunia nutrition Dinko Nestle. Nah, saya sama nyambi kuliah nih semester 6. Soalnya kan aku mikirnya kan mosok sales-sales saya kan saya pengen kayak level up kayak jadi team leader atau supervisor atau apa gitu ya Kak. Sedangkan jurusan seni itu ilmu pemerintahan nih, sedangkan di agensi saya ini kayak naik ke team leader ini kayak sulit, soalnya kayak kalau suka ya tak angkat, kalau enggak ya enggak kayak gitu. Jadi saya kan jalan satu-satunya kalau pengen level up kan kita harus resign terus pindah ke perusahaan lain. Nah perusahaan lain kan otomatis kan kalau kita ngelamar jadi team leader kan bahkan kamu belum jadi pengalaman team leader, terus gimana ya Kak caranya kita untuk PD dan basic skill apa yang kita kuasai kan di dunia sales, penjualan produk kayak gitu-gitu. Apa sih poin-poin yang penting untuk kita yakinkan ke kayak agensi gitu, soalnya kan kita belum ada pengalaman nih untuk jadi team leader, supervisor. Makanya saya kuliah basic yang perlu kita pelajari kayak Excel, pivot gitu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak. Kak Fitri, sorry kakak jadi sales sudah berapa tahun Kak? Mulai 2019 lulus SMK Kak. 2019. Sampai sekarang umur 25 tahun. Oke, 6 tahun juga ya. Kakak semester 6. Kak, basically you have a very solid reason to be supervisor or team leader. Oke, kamu punya alasan yang sangat solid ya untuk udah bisa jadi team leader atau supervisor. 6 years being a sales, jadi sales di lapangan 6 tahun itu not a joke. Itu bukan bercanda. Ya. So, nggak ada alasan kakak nggak pede ketika kakak di challenge untuk jadi supervisor atau team leader. Ya, nggak ada alasan kakak nggak nggak yakin gitu ya, karena kakak udah tahu di bawahnya itu 6 tahun tuh bukan bercandaan loh ya. Kita tuh kayaknya kerja di suatu industri 3 tahun itu udah jago tuh kita, 3 tahun aja. Ini kakak 6 tahun. Justru aku heran kalau kakak masih mau jadi sales aja setelah 6 tahun. Aku justru heran kalau kakak gak pengen challenge diri kakak. Dan itu kakak udah buktikan dengan kakak kuliah lagi. Berarti kakak pengen level up, right? Nah, sekarang kakak yang tahu di industri kakak itu, link kakak itu gimana caranya biar bisa jadi team leader ya. Entah jadi dari agensi atau apapun tuh, aku gak ngerti cara mainnya kalau sales retail ya kak. Tapi aku yakin kakak tahu kakak harus menuju ke siapa buat bisa jadi team leader atau supervisor. Bener ya kak? Pasti link kakak udah banyak lah. Kakak udah ada gambaran, oh aku harus kesini, mungkin ke agensi ini atau perusahaan ini atau kemana, nyarinya di mana. Itu aku yakin kakak udah ada gambaran sekarang ya. Dari kakak cerita ke aku tadi, kakak udah punya visi. Itu kakak udah ada gambaran kakak harus kemana. Oke. Dan yang jadi PR hanyalah apa? Kakak gak boleh ragu ketika kakak di challenge jadi supervisor atau team leader ya. Kalau
kita mock up ya, katakan HRD-nya nanya atau usernya nanya, kok kamu yakin kamu bisa jadi supervisor atau team leader? Kamu kan belum pernah jadi supervisor atau team leader gitu. Biasanya sih nggak gitu ya nanyanya, pasti gini, apa yang membuat kamu yakin? Ya pasti bagus lah nanyanya ya, bukan ini apa yang membuat kamu yakin agar kamu bisa jadi team leader atau supervisor gitu. Kamu bilang aja gini, Kak, saya tuh sudah 6 tahun, saya punya pengalaman 6 tahun Pak di bidang ini ya, atau di level ini. Jadi saya sudah sangat paham alurnya ya, sangat paham quote unquote cara mainnya. Dari sini sampai ke sini saya memiliki leadership ya. Dari pengalaman yang tadi itu, ketika saya satukan dengan kemampuan kepemimpinan saya yakin tim saya akan bisa ini kan hasil yang optimal kayak gitu ya. Dan saya punya kemampuan untuk melakukan pendekatan personal yang baik Pak ke tim saya gitu contohnya ya. Saya orangnya juga berempati dan nih, jadi saya bisa memperlakukan manusia sebagai manusia gitu ya, supaya mereka lebih optimal dalam bekerja, contohnya kayak gitu ya ngomongnya. Gitu loh Kak. Oke. Oke Kak, terima kasih banyak. Sama-sama Kakak. Well, hello. Ini Bekasi beneran dingin ya, bukan karena Bekasinya dingin, tapi aku duduknya di depan AC tuh, teman-teman bisa lihat di situ AC, jadi beneran dingin ya, nggak salah aku pakai shawl ya hari ini. Lanjut lagi ya ke Kak Nini. Hello Kak Nini, please your question. Halo kakak, aku nggak mau kesalahan minggu lalu. Jadi aku udah nyatet dari awal. Oke, let's go. Oke, first of all, aku tuh udah menyelami masa lalu aku, bukan untuk menyalahkan siapa, tapi untuk memahami peran diri aku di situ. Terus aku udah ngerti karena apa ya, aku tuh terlalu bocor energi gitu lah, energi bocor ke orang lain. Jadi aku nggak bisa fokus ke energi diri aku sendiri. Tapi aku sekarang udah ngerti kalau aku bisa berperan sebagai main character of my life. Terus aku udah ngerti cara berperannya gitu. Nah karena aku udah ngerti, jadi aku udah bikin kayak nulis gitu Kak. Aku bikin tulisan, terus puisi. Bahkan aku udah ada beberapa udah aku tulis, udah kayak mau jadiin jurnal dan jadi buku gitu Kak. Yang udah mendetail, udah kayak dari psikolognya, dari segi kenapa dan mengapa aku kayak gitu. Jadi udah kayak detail banget gitu Kak. Terus yang kedua, aku tuh ikut kursus online make up doyin Kak. Nah aku udah bisa gitu, udah bisa make up. Terus juga aku di TikTok aku udah berkembang. Terus IG aku lumayan ada temen-temen online-nya gitu. Terus aku bisa acting, lip sync, make up. Cuman yang bikin bingung karena kebanyakan kayak aku tuh bingung Kak, kayak mulai yang mana dulu nih gitu. Terus ini Kak, aku kan mau ikut ngedance kan gitu, kayak komunitas ngedance yang anak muda gitu. Cuman kayak apa ya, kayak karena aku tuh bingung mau fokus yang mana dulu nih, kayak karena ide itu kalau nggak diwujudkan berarti kan cuma harapan kan Kak. Jadi kayak aku tuh bingung mau wujudin yang mananya dulu. Terus fun fact-nya juga, aku nih orangnya berani tampil. Terus aku kemarin ke jalan ke mall, niatnya mau jalan nih. Cuman kayak ketemu ada kayak cici-cici Cina yang punya apa ya, toko branded. Terus aku berani kayak langsung memperkenalkan diri, langsung menjual diri untuk nanyain ada locker nggak kayak gitu. Terus dia kayak langsung aja ke website kami gitu kayak gitu Kak. Jadi aku kayak terus dikenalin sama karyawannya, kayak langsung apa ya, kayak langsung nyambung gitu Kak. Cuman aku tuh kayak jadi kayak berhenti tuh karena kayak kebingungan gitu Kak, mau yang mana dulu gitu. Thank you Kak. Oke, Kak Nini, Kakak ini tipenya pengen banyak kegiatan ya. Satu hal yang harus Kakak ingat, please be soft to yourself. Kalau udah mulai kebanyakan kegiatan dan bingung, tandanya harus ada yang Kakak give up. Oke. Please choose one or two ya. Contoh, Kakak mau fokus ke karir sama hobi Kakak satu aja, atau dua lah hobinya. Tapi ya di schedulein ya. Katakan Kakak ikut makeup tadi, minggu ini lesnya make up, minggu depan dance, kayak gitu ya.
Jadi ada kalanya kakak jangan terlalu banyak submit ke kegiatan, karena nanti satu kakak bingung, yang kedua nggak akan ada yang jadi spesialisasi kakak. Oke, mungkin teman-teman ngelihatnya aku kan kegiatanku banyak ya, main tenis, kerja, nulis ebook, sama pole dance gitu. Tapi kan ada masanya, jadi olahragaku kayak 2 minggu ini tenis, 2 minggu depan pole dance gitu ya. Jadi ada ininya teman-teman gitu, nggak aku kerjain semua, mending gue aku juga pingsan gitu ya kalau ngerjain semua ya. Kayak oke, aku pole dance sama tenis aku unsubscribe dulu deh, gym cuti dulu gym gitu, puyeng kan soalnya kak udah ini gym juga. Itu jadi kebanyakan kegiatan tuh pusing juga kita, jadi kita jadi forcing diri kita, bingung sendiri, malah nggak ada yang ahli gitu ya. Nah masalah kakak udah pede, udah tahu caranya supaya nggak bocor energi, itu udah bagus. Cuma perlu aku ingatkan aja kan ini, supaya fokus ke beberapa hal aja, maksimal 3 lah ya. Aku kan fokusnya kerja, sosmed, sama olahraga, udah itu aja. Nggak semuanya aku kerjain ya, ntar tambah ini lah tambah itulah gitu. Kalau aku ikutin semua bakat aku tuh, yang nge-rap lah, yang ngedance lah, yang apalah pusing aku gitu ya. Jadi emang ada waktunya gitu, at least kita itu jadi ahli lah di salah satu atau salah 2 bidang gitu, dan itu nanti bisa menjadi identitas kita gitu ya. Jadi kalau kita kebanyakan kegiatan nanti hilang identitas kita malah. Oke, mungkin itu aja ya kak ya. Thank you ya kan ini ya. Thank you Kak. Oke. Berarti prioritas nih. Ya prioritasin, jangan kebanyakan puyeng kita. Oke. 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 Thank you Kak. Thank you. Aku lanjut ya ke Kak Sheila. Silakan Kak Sheila. Halo, malam Kak. Malam. Nah, tadi sebenarnya mau nanya tentang career switch, ternyata udah ditanya sama penanya pertama ya kan. Jadi gini Kak, aku mau tanya deh tentang gimana kakak kan ceritain kakak itu punya career gap yang jauh gitu kan, lama nggak kerja gitu. Jadi kakak gimana sih awalnya tuh ngebangun lagi diri kakak? Kan pasti kan kita kan udah lama nggak punya karir, kita juga udah bener-bener blank sama yang terjadi sekarang gitu kan. Jadi gimana kakak ngebangun itu semua, terus kakak bisa switch dari kemampuan kakak dulu yang kakak pelajari di kuliahan, terus kakak ganti bidang gitu ya, switch bidang sekarang, terus itu gimana caranya? Terus kak apa namanya itu, maksudnya dari basicnya tuh dari mana dulu sih gitu? Karena kan aku kak kebetulan kan sampai sekarang aku udah sekitar 7 tahun belum berkarir ya kakak. Aku ada basic aku tuh S2 akuntansi. Sebenarnya dulu aku tuh kepengen jadi dosen gitu, tapi di perjalanannya aku ngerasa kok kayaknya bidang ilmuku tuh ngebosenin gitu kan kak. Karena aku tuh sebenarnya suka ngedesain, kebetulan aku aktif juga kan di organisasi ibu-ibu kan kak. Aku tuh megang akun Instagram mereka, dan aku beberapa kali dipercaya jadi semacam sekretaris mereka gitulah kak. Jadi 2 tahun lalu aku coba buat masuk ke jadi virtual assistant ya kan, beli kelas lah itu sekitar 3 juta, itu kelasnya satu bulanan gitu. Tapi setelah keluar dari situ sebenarnya sih dia bagus sih kak, maksudnya di kelas itu mereka bilang bahwasanya apapun yang kita kerjakan bisa jadi portofolio kita gitu. Tapi ternyata aku masih terlalu raw di situ kak, masih terlalu mentah di situ, jadi aku ya udah kebingungan lah di situ gitu kak. Jadi itu sih yang mau aku tanyain, gimana sih kakak itu memupuk lagi diri kakak setelah kakak karir gap segitu lama gitu aja kak. Kasih ya kak. Oke, sama-sama Kak Sheila. Aku izin sharing dan izin menjawab ya. Jadi waktu aku balik lagi ke dunia kerja itu corporate market lah ya, working market, itu sebenarnya awalnya
aku udah punya satu blueprint karir yang mau aku jalani, yaitu jadi sales ya, karena emang dari dulu aku sales ya, basically dari SD emang aku jualan gitu ya, jualan pulsa lah, jualan apalah, memang jualan banget. Sekarang jualan ebook ya, kalau ikut perusahaan ya jadi sales juga gitu. Jadi udah ada benang merahnya gitu Kak sebenarnya Kak Sila. Nah kalau Kakak ini kan kalau yang aku lihat tadi Kakak awalnya dari akuntansi ya Kak ya, terus Iya, benar. jadi virtual assistant, atau itu yang lebih ke kayak personal assistant tapi virtual ya, secara virtual ya. Berarti kliennya Kakak kebanyakan orang mana Kak? Orang luar, Kak. Oke. Suami saya. Oke, kayaknya Kakak kebanyakan orang luar, dan ini kerjanya juga remote ya kan? Iya, benar. Benar. Nah, kalau Kakak sudah tahu aku nantinya akan ke arah sini juga Kak, gitu ya. Benar ya, Kakak akan ke arah sini berarti nanti. Iya, maksudnya gini sih Kak, masih nyari-nyari gitu Kak. Pengen ke situ tapi nggak tahu harus mulai dari mana dulu supaya kita nggak jadi orang yang mentah gitu sih Kak. Oke. Belum banyak Oke, paham. Oke. Nah, tadi kan aku kan udah ada benang merah ya, sales. Jadi bisa dibilang kalau mentah banget enggak, karena aku sudah jadi sales tuh udah 6 tahun lah ya. 6 tahun aku jadi sales, dan waktu karir gap itu aku tetap jualan walaupun jualannya di sosial media. But basically it's also sales, right? Ya, jadi kalau dibilang portofolionya gimana Kak cara membangun portofolio? Itu pintar-pintar kita ngejahit dari apa yang udah kita kerjakan terhadap apa yang mau kita tuju. Walaupun sebenarnya nggak nyambung ya, kan aku belajarnya tentang sosial media. Tapi kan masih ada benang merahnya, yaitu apa? Tentang penjualan ya. Walaupun yang dijual barangnya beda, tapi di situ aku belajar penjualan produk lain kayak gitu ya. Jadi sebenarnya intinya adalah kita harus punya benang merah dulu, dan kita bisa masukin nyambungin apa yang kita kerjakan dengan apa yang mau kita apply. Itu aja Kak. Nah terus Kak, kalau dari karir yang Kakak nanti tuju, itu katakan Kakak belum ada skill di situ, Kakak harus bangun portofolio. Contoh, aku kan awalnya bukan orang IT, bukan orang cyber security, tapi aku jualan produk itu. Ya aku ikutan course yang tadi Kak, yang tentang IT, tentang cyber security gitu ya. Jadi itu akan menjadi apa ya, membuat pijakan gitu loh. Jadi aku ngomongnya itu lebih solid ke siapapun yang nge-hire aku. Dan itu by the time ya Kak ya. Kayak aku masih ingat cara aku menjawab di interview yang pertama, kedua, ketiga itu ya, sepanjang karirku inilah. Itu beda pastinya, karena kan ada keahlian yang aku dapatkan seiring berjalannya pekerjaan itu. Jadi yang penting Kakak, gini, baby steps ya. Step kecil is also a step. Jadi tiap hari Kakak menginvolve diri Kakak ke career path yang Kakak pengen tadi. Ya, setiap hari. Like every day. Katakan Kakak juga, aku mau masuk ke industri ini nih Kak. Aku akan berusaha apply di situ. Yaitu apply setiap hari. Dan setiap hari itu Kakak harus bikin satu baby steps yang align sama itu. Contoh, belajar tentang hal itu, nambahin portofolio tentang hal itu gitu ya. Dan itu memang takes time, oke? Jadi teman-teman, dari aku memutuskan untuk aku mulai kerja lagi, mulai bangun portofolio LinkedIn lagi, sampai aku dapat kerjaan, itu memang gak lama waktunya. Hanya sebulan, kurang dari 2 bulan aku langsung dapat pekerjaan. Tapi basically aku udah bikin portofolio aku tuh bertahun-tahun ya, menjadi sales ya kan. Terus waktu interview dari kerjaanku yang pertama setelah karir gap ini, aku ditanyain, kamu ngapain aja selama jadi ibu rumah tangga? Aku jelasin, pekerjaanku ini, itu, aku melakukan ini, itu, aku sekolah lagi. So I develop my brain gitu ya. Aku
ikutan konferensi ini itu, walaupun it's not really related to that IT thing, tapi waktu itu interviewer aku bilang gini, oh kamu mahasiswa terbaik ketiga, IP kamu 3,98, this is no joke, kamu memang anaknya rajin berarti, dia bilang kayak gitu, ini nggak bercanda, dia bilang iya pak, saya emang suka belajar gitu. Oh oke, berarti kamu walaupun kamu dulu dari bank, kamu dulu jualan produk yang berbeda dengan ini, saya yakin sih yuk kamu bisa nih belajar cepet gitu ya. Oke, I will try gitu. Jadi kita juga harus kayak kelihatan bahwa kita tuh mau develop diri kita itu loh. So it's the way we carry ourselves basically ya, gimana cara kita membawa diri kita gitu. Terus jangan pernah kelihatan kayak oh aku udah jago nih, kayak itu juga interviewernya males ya. Iya, Gitu sih ya karena Kak. kan gini kan Kak, maksudnya kan aku punya ketika aku kuliah itu kan termasuk berprestasi juga gitu kan Kak. IPK aku tuh 4 gitu kan, maksudnya nilai TOEFL aku juga lumayan gitu. Tapi maksudnya gimana ya caranya ini aku bisa dinotis bahwasanya kan dengan itu kan kita bisa menunjukkan bahwasanya kita tuh pekerja keras gitu ya kan Iya. Kak, maksudnya kayak gitu. Jadi oke. Kalau kita konsisten gitu ya, itu nggak apa-apa, nanti kakak cerita aja, saya kebetulan ini juga pak, itu it shows from my ini loh pak, saya tuh ini karena saya seneng belajar, atau saya tuh orang yang konsisten kayak gini, nggak apa-apa, disebut aja. Kayak sometimes we have to sell ourselves but not in a hard way. Jadi gini teman-teman, jujur aku punya beberapa kali pengalaman interview kan, dan nggak semuanya aku masuki tentu aja ya. Aku baru pindah perusahaan kan baru 3. Dan dari tempat-tempat yang nggak aku masuki ya, maksudnya aku ternyata nggak align, itu udah kerasa saat interview tuh berat rasanya. Terus aku kayak harus hard selling gitu loh, kayak kok aku harus desperate banget ya gitu. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang nerima aku ini, mereka adalah orang-orang yang menerima aku apa adanya aku gitu ya. Jadi sometimes kita juga nggak harus hard selling kok, be ourselves aja basically gitu. Kalau kita pede, kita yakin, kita jadi diri kita sendiri, itu malah lebih magnetic ya. And it's also feminine energy in workplace. Oke, ketika kita paham sama skill kita, kemampuan kita, dan kita bisa carry ourselves tuh kayak enjoy aja, kayak ringan aja gitu. Oke? So clear. Oke, thank you Kak. Oke, so everyone, ini juga waktunya sedikit panjang ya. Sedikit lebih panjang, sekitar 8 menit, nggak apa-apa. Tadi kita mulainya juga kan telat 5 menit. Aku mau ngingetin teman-teman yang di sini buat ikutan lagi untuk nanti level up di volume ke-3, karena nanti kita akan bahas tentang emas ya. Dan itu akan ada hitung-hitungnya dan seru. Oke. Aku mau teman-teman udah mulai paham bahwa saving money itu sebaiknya tidak dalam bentuk money doang, karena money itu tidak dilindungi inflasi. Oke? Nah, nanti kita akan bahas di itu tadi, emas. Kenapa? Karena emas gak ada resikonya, gak kayak kita main saham, gak kayak kita trading ya. Kalau trading ada resiko naik turun, kalau ini gak ada resikonya. Jadi emas itu prinsipnya beli lupakan, beli lupakan, beli lupakan gitu ya. Yang penting disimpan di tempat aman. So nanti kita bahas di level up volume yang ke-3. Oke teman-teman, thank you so much for your time. Kita ini nggak sih foto dulu nggak sih? Foto dulu ya. Nah nanti ini tadi nggak aku record, jadi aku akan upload di YouTube ya, yang site dari live-nya, dan aku akan share nanti ke temen-temen PPT-nya. Oke, bentar, aku mau foto dulu. Temen-temen on cam dong. Mana sih ini? Oke. Ayo, on cam. 1,
2, 3. Mana nih yang lain belum on cam? Ayo on cam. 1. Aku kasih waktu Udah 1 menit. Aku kasih waktu. Aku kasih waktu 1 menit ya buat siap-siap on cam, oke? Cakep, udah cakep, nggak apa-apa sambil tiduran juga nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Yay, thank you so much everyone. Makasih banyak ya. Sudah mau bertumbuh, berkembang bersama, ngumpul lagi di sini. Ngumpulin semangat, menyatukan vibrasi. Thank you so much for everyone. Nanti PPT-nya aku share di channel di Instagram ya. Sama kalau videonya udah aku up ke YouTube, oke? Bye bye. Happy Saturday. Oh, aku tahu kenapa hari ini sepi, karena pada malam mingguan. Ya kan? Oke, kalau gitu besok bikinnya hari Minggu aja ya. Karena iya nih, ternyata kalau hari Sabtu lebih sepi, kalau malam, kalau pagi rame ya. Aku udah mulai mempelajari nih, teman-teman nih. Oke, thank you. Dadah semuanya. Makasih ya. Thank See you you. Kayu, terima kasih. See you. Bye-bye. Bye-bye. Go down.